Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rizky Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah studi kasus tentang kepemimpinan dalam organisasi. Dalam judul ini akan memperkenalkan fokus analisis yang akan membahas studi kasus kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa. Pendahuluannya, sebuah organisasi mahasiswa sedang menghadapi tantangan kepemimpinan. Dua calon ketua ini memiliki gaya kepemimpinan yang sangat berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Analisis ini akan mengaitkan kasus dengan teori kepemimpinan dan motivasi untuk memberikan rekomendasi. Kepemimpinan ini berperan sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi, termasuk motivasi dan kepuasan anggota. Analisis kepemimpinan calon A dan calon B. Calon A, kelebihannya adalah populer, kemudian jaringannya luas, kemudian dapat menggerakkan anggota dengan cepat. Kemudian kekurangannya adalah dia otoriter dan tidak melibatkan anggota dalam mengambil keputusan dan sering terburu-buru. Adapun calon B, kelebihannya adalah sangat kolaboratif. Dia mendengarkan masukan dari anggota-anggotanya, terbuka terhadap kritik. Kemudian kekurangan dari calon B ini adalah calon B kurang tegas, kemudian cenderung menghindari konflik dan keputusan sering tertunda. Dalam contohnya, A memutuskan perubahan besar tanpa musyawarah, menyebabkan anggota sangat kecewa. Kemudian contoh yang calon B terlalu lama mempertimbangkan masukan sehingga menyebabkan rencana yang tertunda. Identifikasi gaya kepemimpinan calon A. Gaya kepemimpinan calon A cenderung kepada otoriter, karena keputusan diambil tanpa melibatkan anggota dan kemudian mengandalkan otoritas pribadi. Tidak sesuai dengan gaya transformasional yang mendorong keterlibatan tim, bertentangan dengan nilai prophetic leadership, terutama dalam aspek musyawarah, yaitu tabligh dan tanggung jawab amanah. Dalam kasus, calon A tidak berkonsultasi dengan tim sebelum membuat keputusan yang besar. Anggota merasa kurang dihargai. Gaya otoriter mungkin lebih efektif untuk keputusan yang sangat cepat. Tetapi dalam organisasi mahasiswa, gaya ini dapat menurunkan motivasi dari tim. Dampak kepemimpinan otoriter terhadap kinerja tim. Ada dampak negatif, anggota kehilangan motivasi karena tidak dilibatkan. Kemudian yang kedua, konflik internal meningkat. Yang ketiga, ketidakpuasan anggota dapat menyebabkan mereka keluar dari organisasi. Solusi untuk calon A harus mengadopsi nilai prophetic leadership seperti siddiq, amanah, dan tabligh. Kemudian solusinya harus pelatihan khusus tentang kepemimpinan inklusif dan kolaboratif. Kemudian fokus pada inspirasi dan tujuan bersama. Evaluasi kepemimpinan calon B. Ada yang disebut dengan efektivitas, yaitu anggota merasa dihargai dan didengar. Namun, keputusan sering tertunda sehingga organisasi kehilangan arah. Adapun tantangannya adalah ketidakjelasan arah menyebabkan penurunan efisiensi. Untuk cara mengatasi tantangan ini, calon B harus terus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keberanian mengambil keputusan. Kemudian cara yang mengatasi tantangan yang kedua harus menetapkan batas waktu untuk diskusi agar tidak berlarut-larut. Dalam sebuah contoh, dalam organisasi mahasiswa, seorang ketua yang kolaboratif berhasil membangun hubungan baik dengan tim, tetapi gagal menyelesaikan proyek tepat waktu karena kurang tegas. Hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota.
Gaya kepemimpinan akan mempengaruhi motivasi, yaitu otoriter, mengurangi kepuasan dan komitmen anggota, kemudian kolaboratif, meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan. Analisis anggota ini lebih termotivasi jika pemimpin menghargai masukan mereka dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Dalam teori motivasi Maslow, kepemimpinan inklusif harus memenuhi kebutuhan sosial dan penghargaan anggota. Adapun dalam teori motivasi Herzberg, kepemimpinan kolaboratif dapat menjadi faktor motivasi, misalnya pengakuan dan tanggung jawab. Dari analisis yang telah dipresentasikan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam organisasi mahasiswa adalah yang mampu mengintegrasikan berbagai nilai dan pendekatan kepemimpinan. Calon A dengan gaya yang otoriternya memiliki kelebihan dalam mengambil keputusan cepat dan memanfaatkan jaringan luas. Namun kekurangannya dalam melibatkan anggota dapat menurunkan motivasi dan menimbulkan konflik jangka panjang. Sebaliknya, calon B dengan pendekatan kolaboratifnya menciptakan keterlibatan yang baik, tetapi membutuhkan ketegasan untuk memastikan arah organisasi tetap jelas. Teori prophetic leadership menawarkan solusi ideal dengan menekankan nilai-nilai seperti siddiq, jujur, amanah, bertanggung jawab, fatonah, cerdas, dan tabligh komunikatif. Kombinasi ini bersama dengan pendekatan transformasional yang mendorong inspirasi dan inovasi dapat menciptakan gaya kepemimpinan yang lebih inklusif dan efektif. Untuk organisasi mahasiswa, pelatihan kepemimpinan yang fokus pada keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan tegas sangat penting. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, organisasi tidak hanya mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk berkelanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.